Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat setia pecinta Abu Nawas, dimanapun kalian berada. Semoga malam ini hati kalian tenang, pikirannya damai, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini, menemani malam bersama cerita-cerita penuh hikmah, tawa, dan pelajaran hidup dari kecerdikan Abu Nawas. Semoga setiap cerita yang kalian dengarkan bisa menjadi hiburan yang menenangkan hati, pengantar istirahat yang nyaman, sekaligus membawa manfaat dan pesan kebaikan untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk kalian yang mungkin sedang lelah menjalani hari, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Yang sedang mencari rezeki, semoga dibukakan pintu keberkahan. Yang sedang bersedih, semoga diberi ketenangan. Dan yang sedang berjuang dalam diam, semoga selalu dikuatkan dan dijaga kesehatannya. Jangan lupa siapkan teh hangat, rebahan, dan senyaman mungkin. Lalu mari kita masuk ke kisah malam ini, sebuah cerita lucu penuh pelajaran tentang Abu Nawas yang akan memberi pelajaran kepada tetangga yang suka gibah. Selamat mendengarkan dan semoga kalian menikmati ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Selamat datang di channel Kisah Abu Nawas. Di sebuah kampung kecil di pinggir kota Baghdad, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Kampung itu sebenarnya indah dan damai. Rumah-rumah pada tanah liat berjajar rapih di sepanjang jalan sempit yang diterangi lampu minyak setiap malam. Aroma roti hangat dari tungku para ibu bercampur dengan wangi teh kayu manis dari warung kecil dekat pasar. Saat matahari mulai tenggelam, suara kambing pulang kandang terdengar bersaut-sautan. Anak-anak berlari sambil tertawa. Para pedagang menutup lapak sambil menghitung uang receh. Dan seperti biasa, para tetangga mulai berkumpul. Bukan untuk mengaji, bukan untuk berdiskusi ilmu, melainkan untuk bergosip. Di sudut kampung, tepat di bawah pohon kurma tua dekat warung teh milik Paman Harij, urusan orang lain. Aku dengar istri tukang roti membeli kain baru, bisik seorang ibu sambil menyeruput teh. Hah? Dari mana uangnya? Sahut yang lain cepat sekali. Katanya sih hasil menabung. Masa? Jangan-jangan hasil utang? Mereka tertawa kecil. Tak jauh dari sana, seorang bapak kurus bernama Salim ikut menimpali. Kalau aku lihat, tukang roti itu memang mencurigakan. Kemarin saja dia membeli ayam 2 ekor. 2 ekor? Seru yang lain kaget berlebihan. Iya, orang jujur mana mampu membeli 2 ayam sekaligus. Semua mengangguk seolah baru membahas perkara besar kerajaan. Padahal ayam itu dibeli karena mertuanya datang berkunjung. Namun begitulah kampung itu akhir-akhir ini. Cerita kecil bisa berubah menjadi fitnah sebelum azan Isya berkumandang. Di antara mereka, ada satu perempuan yang paling bersemangat menyebarkan cerita. Namanya Ummu Zarah. Tubuhnya gemuk kecil, jalannya cepat, suaranya lebih cepat lagi. Kalau mendengar gosip baru, matanya langsung berbinar seperti menemukan emas di padang mahsyar. Aku hanya menyampaikan apa yang kudengar, katanya setiap kali ditegur. Padahal dialah sumber hampir semua keributan. Malam itu, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya sambil minum teh hangat. Ia memperhatikan para tetangga yang tertawa sambil membicarakan orang lain. Istrinya keluar membawa sepiring kurma. Kau memperhatikan mereka sejak tadi? Ujar istrinya. Abu Nawas menghela nafas kecil. Aku sedang menghitung. Menghitung apa? Berapa banyak dosa yang berpindah malam ini? Istrinya tertawa pelan. Kau selalu punya jawaban aneh. Abu Nawas tersenyum tipis. Orang yang suka gibah itu lucu.
mereka capek-capek mengumpulkan pahala, lalu diberikan gratis kepada orang yang mereka bicarakan. Tak jauh dari sana, suara gosip semakin ramai. Kalian tahu belum? Bisik Umu secara dramatis. Semua langsung mendekat. Ada apa lagi? Aku dengar. Ia menurunkan suaranya. Anak Pak Karim diam-diam menemui gadis penjual parfum. Hah? Benarkah? Astaga. Padahal kenyataannya, anak Pak Karim hanya membeli minyak wangi untuk hadiah ibunya. Namun cerita sudah terlanjur berkembang. Dalam waktu singkat, gosip itu menyebar ke seluruh kampung. Di pasar, di sumur, di warung teh. Bahkan tukang cukur pun ikut membicarakan sambil salah memotong rambut pelanggan. Loh, kumisku kenapa jadi pendek sebelah? Teriak pelanggan. Tukang cukur panik. Maaf, aku terlalu fokus mendengar cerita tadi. Keesokan paginya suasana kampung mulai tidak nyaman. Pak Karim marah besar. Aku tidak terima anakku difitnah. Sementara anaknya bingung sendiri. Ayah, aku cuma beli parfum melati. Tetangga lain mulai saling curiga. Kalau ada dua orang bicara peran, langsung dikira sedang menggosip. Kalau ada yang membeli barang baru, langsung dicurigai. Bahkan seekor ayam hilang pun berubah menjadi tuduhan. Jangan-jangan dicuri si Fulan. Kenapa langsung menuduhku? Teriak si Fulan. Karena kau pernah melihat ayam itu. Aku juga melihat matahari. Apa berarti aku mencurinya? Perdebatan kecil terjadi hampir setiap hari. Namun yang paling heran adalah Abu Nawas. Ia melihat bagaimana orang-orang begitu menikmati membicarakan orang lain, tetapi selalu marah jika dirinya sendiri dibicarakan. Malam berikutnya, Abu Nawas pergi ke warung teh. Warung itu ramai seperti biasa. Lampu minyak bergoyang tertiup angin malam. Bau kapulaga memenuhi udara. Abu Nawas datang, seru seorang. Duduk sini. Abu Nawas duduk sambil tersenyum santai. Tak lama kemudian, Ummu Sarah mulai lagi. Aku dengar ada warga yang menyimpan emas di bawah kasurnya. Semua langsung mendekat. Hah, siapa? Rahasia? Bilang saja. Katanya sih orang itu pura-pura miskin. Abu Nawas menyeruput tehnya perlahan. Lalu bertanya santai. Kalau memang rahasia, kenapa kau ceritakan? Semua mendadak diam. Ummu Sarah tersenyum mengkikuk. Supaya kita waspada. Waspada dari apa? Ya pokoknya waspada. Orang-orang tertawa kecil. Namun Ummu Sarah tidak menyerah. Abu Nawas, kau ini terlalu serius. Kami hanya bercanda. Abu Nawas mengangguk pelan. Api kecil juga sering dimulai dari bercanda. Beberapa warga mulai saling pandang. Tapi sesaat kemudian mereka sambil tertawa dan mengobrol seperti biasa. Abu Nawas hanya diam. Matanya memandang lampu minyak yang berkedip pelan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke warung sambil terengah-engah. Pak, ada kabar baru. Semua langsung menoleh antusias. Apalagi? Anak itu berkata cepat sekali. Tadi ada orang melihat seseorang masuk rumah kepala kampung tengah malam. Hah? Siapa? Tidak tahu, tapi katanya membawa karung besar. Suasana langsung heboh. Ada yang menduga pencuri, ada yang menduga penyihir, ada yang menduga kepala kampung menyembunyikan harta kerajaan. Bahkan seorang bapak tua berbisik ketakutan, jangan-jangan jin. Malam itu gosip baru kembali menyebar seperti angin gurun. Dan di tengah keramaian itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil, karena untuk pertama kalinya ia mulai memiliki sebuah rencana. Keesokan paginya, kampung kecil itu sudah ramai bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Ayam jantan belum selesai berkokok, tetapi suara bisik-bisik warga sudah terdengar dari berbagai sudut gang. Semua membicarakan satu hal. Karung misterius yang masuk ke rumah kepala kampung. Di pasar, para pedagang bahkan lebih sibuk bergosip daripada menjual barang.
Menurutku, isi karung itu emas. Bukan, pasti mayat. Mayat kok dipikul sendirian? Kalau mayat kurus. Kalau jin kenapa pakai karung? Perdebatan itu berlangsung sangat serius, seolah mereka saling membahas urusan negara. Sementara itu, di warung teh milik Paman Harij, sosok paling bersemangat pagi itu tentu saja Ummu Hazarah. Perempuan itu duduk di tengah kerumunan seperti ratu gosip kerajaan Baghdad. Tangannya bergerak ke sana kemari saat berbicara. Matanya binar-binar dan suaranya Masya Allah. Bahkan pedagang ikan di ujung pasar masih bisa mendengarnya. Aku tahu siapa yang bawa karung itu, katanya dramatis. Semua langsung mendekat. Siapa? Ummu Zarah sengaja menyeruput teh dulu. Cepat bilang, bentuk seorang bapak yang sudah tidak sabar. Katanya, ia mengecilkan suara. Itu Abu Hamid, penjual kambing. Iya. Untuk apa dia datang malam-malam? Nah, itu dia. Padahal Ummu Zarah sendiri tidak tahu, namun wajahnya dibuat seolah menyimpan rahasia besar. Seorang ibu langsung menimpali. Jangan-jangan ia membunyikan sesuatu. Yang lain ikut menambahkan. Atau mungkin membayar utang diam-diam. Abu menjawab kepala kampung. Jangan-jangan kepala kampung mau nikah lagi. Hah? Semua langsung ribut sendiri. Begitulah kebiasaan mereka. Satu kalimat berubah menjadi 10 cerita berbeda dalam hitungan menit. Dan Ummu Zarah selalu menjadi pusatnya. Kalau ada lomba mulut tercepat di Baghdad, mungkin ia sudah membawa pulang 3 piala. Sementara itu, Abu Nawas sedang membeli roti di pasar ketika seorang pedagang menghampirinya. Abu Nawas, kau dengar kabar semalam? Abu Nawas pura-pura bingung. Kabar apa? Pedagang itu mendekat pelan. Kepala kamu menyimpan emas. Siapa bilang? Semua orang bilang. Siapa semua orang? Pedagang itu berpikir lama, lalu menjawab pelan. Ya, orang-orang. Abu Nawas tertawa kecil. Kadang orang-orang itu satu orang yang cerewet. Pedagang itu menggaruk kepala karena tidak mengerti. Siang harinya Abu Nawas sengaja melewati rumah Ummu Zarah. Benar saja, di depan rumah itu sudah berkumpul beberapa ibu sambil mengupas kacang dan membicarakan warga kampung. Abu Nawas datang, seru salah satu ibu. Ummu Zarah langsung tersenyum lebar. Nah, ini dia orang pintar kampung kita. Abu Nawas duduk santai di tikar. Apa yang sedang kalian bahas? Bukan apa-apa, jawab Ummu Zarah cepat. Lalu beberapa detik kemudian ia berbisik sendiri. Tapi kau tahu tidak, istri tukang kayu katanya marah besar semalam. Abu Nawas mengangguk pelan. Kenapa? Katanya suaminya pulang membawa parfum perempuan. Lalu, ya jelas mencurigakan. Abu Nawas tersenyum. Mungkin parfum itu untuk istrinya. Semua mendadak diam. Ummu Zarah menghibaskan tangan. Abu Nawas terlalu baik sangka. Bukanlah itu lebih memenangkan hati, jawab Abu Nawas santai. Namun Ummu Zarah malah tertawa keras. Kalau semua orang baik sangka, hidup jadi membosankan. Ibu-ibu lain tertawa. Abu Nawas menghela napas kecil. Dan kalau semua orang suka gibah, hidup jadi berantakan. Ummu Zarah menyeringai. Kami hanya ngobrol. Abu Nawas memungut sebutir kacang dari nampan, lalu berkata pelan, tahukah kalian, gibah itu seperti melempar bulu ayam dari tiap rumah. Semuanya bingung. Maksudnya, sekali terbang tertiup angin, sulit mengumpulkan kembali. Beberapa ibu mulai terdiam, namun Ummu Zarah masih keras kepala. Kalau memang salah, kenapa orang senang mendengarnya? Abu Nawas tertawa kecil. Karena telinga manusia kadang lebih lapar daripada perutnya. Semua tertawa mendengar itu. Tapi Ummu Zarah tetap belum
merasa tersindir. Bahkan beberapa saat kemudian ia mulai lagi. Kalian tahu tidak? Aku dengar si Salim sebenarnya takut pada istrinya. Hah? 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 Pantas kalau dipanggil langsung lari. Tak jauh dari sana Salim yang kebetulan lewat langsung berhenti. Aku dengar itu. Saling mendekat sambil senyum. Kalian ini tiap hari membicarakan orang. Om Musara malah tertawa. Kalau tidak ada yang dibicarakan, nanti mulutku panggil diam terus. Semua tertawa lagi. Abu Nawas memperhatikan dengan tenang. Ia sadar satu hal, nasihat biasa tidak ada mempan. Nasihat biasa tidak akan mempan untuk perempuan seperti Ummu Sarah, karena ia terlalu menikmati pujat, karena ia terlalu menikmati menjadi pusat perhatian. Malam harinya, suasana kampung kembali hidup. Lampu-lampu minyak menyala di depan rumah. Anak-anak bermain kejar-kejaran, suara rebahan kecil. Dan seperti biasa, kelompok gosip kembali berkumpul. Kali ini ramai karena gosip tentang karung misterius. Aku dengar isi karung itu permata kerajaan. Bukan, kata sepupu itu. Itu kitab sihir. Hah? Kitab sihir? Kok pakai karung? Biar hemat. Hemat apanya? Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas datang membawa teh kecil. Ia duduk tanpa banyak bicara. Ummu Sarah langsung bertanya, Abu Nawas, menurutmu isi karung itu apa? Semua menoleh penasaran. Abu Nawas menjawab santai, kurasa isinya kurma. Kurma? Iya. Kenapa kurma? Karena hanya kurma yang bisa membuat orang sekampung ribut tanpa melihat isinya. Semua tertawa keras, namun Ummu Sarah mendekatkan lidah. Kau ini selalu membuat jawaban aneh. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum tipis. Dan kau selalu membuat cerita aneh. Beberapa warga mulai cekikikan. Untuk pertama kalinya Ummu Sarah sedikit malu. Tetapi hanya sebentar, karena beberapa detik kemudian ia sudah kembali bergosip. Saat itulah Abu Nawas akhirnya yakin perempuan ini tuh tidak akan berhenti sampai merasa sendiri akibat dari lidahnya. Dan malam itu, ketika semua orang sibuk tertawa dan mengobrol, Abu Nawas diam-diam mulai menyusun rencana di kepalanya. Rencana yang aneh, lucu, namun cukup untuk membuat seluruh kampung belajar menjaga lisan. Ia menyeruput teh akhirnya, lalu tersenyum kecil sendirian. Senyum yang membuat istrinya langsung curiga saat ia pulang. Kau sudah merencanakan sesuatu ya? Tanya istrinya. Abu Nawas rebahan santai. Tidak, bohong. Kalau kau tersenyum seperti itu, biasanya ada orang yang akan malu besok pagi. Abu Nawas tertawa pelan. Mungkin bukan satu orang. Lalu siapa? Abu Nawas memejamkan mata sambil berkata pelan. Satu kampung. Pagi itu udara kampung terasa sejuk. Matahari baru muncul setengah lingkaran di balik bangunan batu tua Baghdad. Para pedagang mulai membuka lapak. Suara keledai terdengar dari jalan utama. Aroma roti pipi hangat dan sup kacang memenuhi udara. Namun seperti biasa, yang paling cepat bangun di kampung itu bukan roti, bukan pula muasin, melainkan para pencari gosip. Dan ratu mereka tentu saja Ummu Sarah. Perempuan itu bahkan belum selesai menyapu halaman ketika matanya sudah sibuk mengawasi tetangga kanan kiri. Gumamnya sambil menyipitkan mata. Ia melihat Abu Nawas berjalan membawa sebuah kantong kecil berwarna merah tua. Anehnya, Abu Nawas berjalan sambil melihat kanan kiri seperti orang menyembunyikan sesuatu. Ummu Sarah langsung memasang wajah curiga. Nah, pasti ada cerita. Ia buru-buru mendekati pagar. Abu Nawas pura-pura terkejut. Oh, Ummu Sarah, pagi sekali. Kau membawa apa?
Abu Nawas cepat-cepat menyembunyikan kantong itu di balik jubahnya. Bukan apa-apa. Kalimat bukan apa-apa bagi Uma Sarah menariknya seperti suara lonceng emas. Matanya langsung berbinar. Bukan apa-apa bagaimana? Abu Nawas mendekati pelan lalu berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa ya." Uma Sarah langsung mendekati lebih dekat sampai hampir jatuh dari pagar. "Apa?" Abu Nawas melihat kanan kiri dramatis. "Aku sedang menyimpan sesuatu." "Sesuatu apa?" "Rahasia." Abu Nawas. "Sudah, jangan keras-keras, nanti orang kampung tahu." Padahal yang berbicara paling keras justru Abu Nawas sendiri. Uma Sarah makin penasaran. Memangnya itu barang berharga? Abu Nawas menghela nafas panjang. Entahlah, bagaimana bisa entahlah. Pokoknya kalau sampai tersebar bisa kacau. Setelah berkata begitu, Abu Nawas buru-buru pergi. Uma Sarah terpaku. Dadanya langsung panas oleh rasa penasaran. Dan seperti biasa, ia tidak kuat menyimpan cerita. Kurang dari 5 menit kemudian ia sudah berada di sumur kampung bersama ibu-ibu lain. "Kalian tahu tidak?" katanya sambil menurunkan suara. Semua langsung mendekat otomatis. "Apalagi?" "Tadi pagi, aku melihat Abu Nawas menyembunyikan sesuatu." "Apa?" "Nah, itu. Dia tidak mau bilang. Pasti emas. Pasti harta karun. Pasti hadiah dari Sultan." Uma Sarah mengangguk-angguk seolah semua tebakan itu masuk akal. Aku juga curiga begitu. Padahal tadi ia bahkan belum tahu apapun. Tak lama kemudian, gosip mulai bergerak seperti bola salju yang menggelinding. Di pasar, seorang pedagang berkata, "Abu Nawas mendapat peti emas." Di warung teh berubah menjadi, "Abu Nawas menemukan harta rahasia kerajaan." Sementara di tukang cukur, ceritanya jauh lebih aneh. "Aku dengar Abu Nawas menyimpan batu ajaib yang bisa bicara." "Hah?" "Iya," kata orang, "batu itu bersinar malam hari." Pelanggan sampai lupa rambutnya belum selesai dipotong. Sementara itu, Abu Nawas sendiri berjalan santai keliling kampung sambil tersenyum dalam hati. Sesekali ia sengaja berhenti di dekat warga tertentu, lalu berkata yang berbisik, "Aku percaya padamu, tapi jangan bilang siapa-siapa." Kalimat itu adalah jebakan paling ampuh di kampung tersebut, karena manusia aneh. Kalau diminta menyimpan rahasia, justru ingin cepat membagikannya. Siang harinya, Abu Nawas mampir ke warung teh, dan benar saja, suasana sudah sangat panas. Paman Harith sampai kewalahan melayani pelanggan karena semua orang datang hanya untuk mendengar gosip terbaru. "Aku dengar Abu Nawas memelihara jin." "Bukan jin, tapi burung emas." "Burung emas bisa bertelur permata. Kalau permata digoreng enak tidak?" "Memangnya kau mau makan batu?" Warung langsung penuh tawa. Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput teh, lalu pura-pura bingung. "Ada apa ini ramai sekali?" Semua langsung mendekat. "Abu Nawas, kami dengar kamu menyembunyikan sesuatu." "Siapa bilang?" "Orang-orang." Abu Nawas menahan senyum. Orang-orang lagi kerja." Uma Sarah ikut mendekat dengan penuh semangat. "Sudahlah, mengaku saja. Apa sebenarnya yang kau simpan?" Abu Nawas berpura-pura gugup. Pelan-pelan, nanti terdengar. Jadi benar ada sesuatu. Abu Nawas menatap sekeliling lalu berkata lirih, "Baiklah, tapi jangan sampai keluar dari warung ini." Semua langsung diam total. Bahkan suara sendok jatuh terdengar jelas. Abu Nawas mendekat perlahan. "Aku sebenarnya sedang menjaga benda langka." "Apa itu?" Abu Nawas menatap serius. "Bulu keledai putih." Semua bengong. "Bulu keledai?" "Iya." "Untuk apa?" Abu Nawas mengangguk misterius. "Katanya siapapun yang memilikinya akan cepat kaya." Seketika warung menjadi ribut. "Hah? Benarkah? Keledai putih dari mana?" Abu Nawas langsung berdiri. "Sudah, jangan tanya lagi."
lalu ia pergi begitu saja. Beberapa detik suasana hening, kemudian boom, semua mulai bersamaan. Keledai ajaib. Pantas Abu Nawas terlihat tenang akhir-akhir ini. Aku juga mau bulunya. Ada yang tahu tempat keledai putih? Bahkan sore itu ada seorang bapak yang mengecat keledainya dengan tepung supaya terlihat putih. Sayangnya hujan turun sedikit, keledainya berubah belang-belang seperti roti kosong. Anak-anak kampung sampai tertawa mengejarnya. Keledai bubur, keledai bubur. Malamnya, gosip berkembang makin liar. Ini bukan lagi bulu keledai putih. Ada yang bilang itu rambut jin, ada yang bilang itu jimat kerajaan Mesir. Ada pula yang percaya Abu Nawas sedang belajar sihir kekayaan. Dan yang paling parah, ada warga yang mulai mencuri keledai putih keliling kampung sambil membawa gunting. Keledai-keledai mendadak ketakutan setiap melihat manusia mendekat. Seekor keledai bahkan kabur masuk pasar dan membuat dagangan tomat berantakan. Pedagang berteriak marah, "Siapa yang mengejar keledaiku?" Dari kejauhan terdengar jawaban polos, "Aku cuma mau sedikit bulunya." Sementara itu, Ummu Sarah semakin sibuk menyebarkan cerita. Kini ia berkata dengan penuh yakin, "Aku tahu pasti kamu Nawas menyimpan bulu ajaib itu di rumahnya. Benarkah?" "Iya, aku melihat sendiri kantong merahnya. Padahal ia hanya melihat sekilas pagi tadi. Tetapi semakin malam ceritanya makin dramatis. Bahkan sebelum tidur, ia masih sempat membisikkan gosip baru kepada tetangganya. Aku dengar Sultan sendiri mencari bulu itu." Tetangganya langsung melotot. "Sultan?" "Iya, makanya Abu Nawas merahasiakannya." Malam semakin larut. Lampu minyak mulai padam satu persatu, namun obrolan tentang bulu keledai putih ajaib masih terdengar berbagai rumah. Dan lucunya, semua orang lupa dari mana cerita itu sebenarnya berasal. Sementara itu, di rumahnya Abu Nawas duduk santai sambil makan kurma. Istrinya menatap heran. "Kamu jadi kacau gara-gara bulu keledai." Abu Nawas tertawa sampai tersedak. "Manusia itu lucu. Kenapa? Mereka lebih cepat percaya gosip daripada nasihat." Istrinya menggeleng sambil tertawa kecil. "Tapi sampai kapan kau akan membiarkan ini?" Abu Nawas menaruh kurma pelan-pelan. Matanya menyipit penuh rencana. Belum selesai, masih ada lagi. Abu Nawas mengangguk. Besok, gosip ini akan kembali ke pemilik aslinya. Siapa? Abu Nawas tersenyum lebar. Orang yang paling rakus menyebarkannya. Keesokan paginya, kampung kecil itu benar-benar berubah menjadi aneh. Biasanya orang-orang bangun untuk bekerja. Ada yang ke pasar, ada yang membuat roti, ada yang mengembara kambing. Namun pagi itu, sebagian besar warga malah sibuk mencari keledai putih. Bahkan ada yang membawa sisir, ada pula yang membawa karung. Dan entah kenapa, seorang bapak itu membawa ember. Ketika ditanya untuk apa ember itu, ia menjawab dengan percaya diri, "Kalau bulunya banyak, biar gampang dibawa." Padahal belum ada satu orang pun yang benar-benar melihat bulu ajaib itu. Di dekat sumur kampung, para ibu sudah berkumpul sejak pagi. Untuk Sarah duduk paling depan seperti pemimpin rapat penting di kerajaan. "Aku yakin Abu Nawas menyembunyikannya di rumah," katanya mantap. "Kenapa kau begitu yakin?" tanya seorang ibu. "Karena tadi malam aku melihat lampu rumahnya menyala sampai larut." Semua langsung mengangguk. Padahal rumah Abu Nawas memang sering menyala malam-malam karena ia suka membaca. Tetapi bagi para penggemar gosip, hal biasa selalu terdengar mencurigakan. Salah satu ibu tiba-tiba berbisik, jangan-jangan Abu Nawas sudah kaya diam-diam. Pantas istrinya kemarin beli kurma bagus." "Hah? Kurma bagus?" "Iya, yang besar-besar itu. Sekarang bahkan ukuran kurma pun jadi bahan penyelidikan." Tak jauh dari sana,
Dua bapak sedang mengawasi seekor keledai putih milik tukang air. Menurutmu itu keledainya? Mungkin bulunya terlihat biasa, mungkin karena belum matang. Bulunya bisa matang. Entahlah, aku juga baru ikut gosipnya tadi pagi. Mereka mengangguk seolah pembicara itu masuk akal. Lalu salah satu dari mereka mendekat pelan ke keledai itu sambil membawa gunting. Brak! Keledai itu menendang ember hingga terbang mengenai kepala tukang air. Aduh! Tukang air langsung marah besar. Kenapa keledaiku digunting? Salah satu bapak gugup. Maaf, kami cuma mau sedikit kaya. Sementara itu di pasar keadaan lebih kacau lagi. Karena gosip tentang bulu keledai kini berubah total. Ada yang bilang bulu itu bisa menyembuhkan penyakit. Ada yang bilang bisa membuat awet muda. Dan yang paling aneh, ada seorang penjual rempah yang percaya bulu itu bisa membuat istrinya berhenti cerewet. Aku harus mendapatkannya, katanya penuh semangat. Padahal seluruh kampung tahu istrinya jauh lebih galak daripada keledai. Di tengah kacauan itu, Abu Nawas berjalan santai sambil membawa sekeranjang roti. Ia sengaja memasang wajah bingung ketika seorang warga menghampiri dan bertanya, Abu Nawas, di mana kau simpan bulu ajaib itu? Abu Nawas pura-pura terkejut. Bulu apa? Jangan pura-pura. Abu Nawas mengangguk kepala. Kalian masih percaya cerita itu? Jadi bohong. Abu Nawas mengangkat bahu. Aku tidak pernah bilang itu ajaib. Warga itu bengong. Tapi katanya bisa bikin kaya. Katanya siapa? Warga itu diam. Lalu pelan-pelan menuju ke arah rumah ibu-ibu. Abu Nawas tersenyum. Nah, siang harinya suasana makin panas. Karena kini mulai muncul saling tuduh. Pasti Ummu Zahra yang menyebarkan. Aku cuma mendengar. Dari siapa? Orang siapa? Ya orang. Seluruh kampung seolah kehilangan arah. Bahkan kepala kampung sendiri mulai pusing. Ia memanggil beberapa warga ke balai desa. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanyanya kesal. Semua bicara bersamaan. Keledai putih, bulu ajaib, harta Abu Nawas. Sultan mencuri bulu itu. Sultan mencari bulu itu. Kepala kampung memegang kepalanya. Kenapa tiba-tiba semua orang jadi gila keledai? Ada yang bisa menjawab? Karena semuanya sebenarnya juga bingung. Yang lucu, setiap orang punya versi cerita berbeda. Menurut si tukang roti, bulu itu berasal dari Mesir. Menurut tukang cukur, bulu itu turun dari langit. Sedangkan menurut Ummu Zahra, itu rahasia kerajaan. Padahal ia sendiri lupa awal cerita sebenarnya. Menjelang sore, kampung makin heboh karena kejadian baru. Seekor keledai putih-putih tiba-tiba kabur melintas pasar. Orang-orang langsung berteriak panik. Itu dia! Kejar! Puluhan warga mulai mengejar keledai malang itu. Ada yang membawa karung, ada yang membawa sihir, ada bahkan membawa pisau cukur. Keledai itu ketakutan luar biasa. Sejak kejadian keledai putih kemarin, suasana kampung memang sedikit berubah. Namun hanya sedikit. Warga mulai malu membicarakan bulu ajaib. Tetapi kebiasaan menggosip mereka ternyata belum hilang sepenuhnya. Bukti pagi itu di sumur kampung, Ummu Zahra masih sejak berbisik kepada ibu-ibu lain. Menurutku, Abu Nawas sengaja mempermainkan kita. Salah satu ibu mengangguk. Tapi itu lucu juga. Lucu apanya? Aku sampai dikejar keledai kemarin. Itu karena kau mencoba mencukur buntutnya. Ibu-ibu langsung tertawa. Ummu Zahra mendejakkan lidah. Pokoknya Abu Nawas aneh. Dan seperti biasa, kalimat itu menjadi awal gosip baru. Sementara itu, Abu Nawas justru terlihat sangat tenang. Pagi-pagi, ia menyapu halaman rumah sambil tersandung kecil. Istrinya keluar membawa teko teh.
Kau terlihat bahagia sekali. Abu Nawas tersenyum. Malam ini aku menyenangkan. Malam ini akan menyenangkan. Istrinya langsung curiga. Kau mau membuat masalah apa lagi? Bukan masalah. Lalu, pelajaran. Istrinya menggeleng sambil tertawa kecil. Aku kasihan pada warga kampung. Menjelang sore, Abu Nawas mulai berjalan keliling kampung sambil membawa nampan kurma. Ia mengetuk rumah warga satu persatu. Malam ini datanglah ke rumahku, katanya ramah. Ada apa? Makan malam kecil saja. Gratis. Tentu. Kalau mendengar kata gratis, warga kampung selalu cepat setuju. Bahkan sebelum matahari tenggelam, kabar itu sudah menyebar ke seluruh penjuru kampung. Abu Nawas mengadakan pesta, mungkin merayakan bulu keledai. Jangan mulai lagi. Malam pun tiba. Langit baghdad dipenuhi bintang-bintang kecil. Angin malam berembus lembut melewati pohon kurma. Lampu minyak menyala di depan rumah-rumah. Dan rumah Abu Nawas malam itu sangat ramai. Tikar digelar di panjang halaman. Ada roti hangat, sup daging, kurma, teh kayu manis, dan tentu saja warga kampung datang dengan wajah penuh penasaran. Wah, makanannya banyak. Abu Nawas memang baik. Jangan-jangan dia benar-benar kaya. Bulu keledai. Suasana penuh tawa kecil. Wah, makanannya banyak. Abu Nawas memang baik. Jangan-jangan dia benar-benar kaya gara-gara bulu keledai. Terus suasana penuh tertawa kecil. Abu Nawas menyambut semua tamu dengan baik. Bahkan Ummu Sarah datang paling awal. Ia duduk paling depan supaya bisa mendengar gosip tercepat kalau ada sesuatu terjadi. Setelah semua makan malam, akhirnya Abu Nawas berdiri sambil tersenyum. Saudaraku, warga langsung diam. Aku senang malam ini kita bisa berkumpul. Alhamdulillah, jawab beberapa orang. Agar tidak bosan, bagaimana kalau kita bermain permainan kecil? Semua langsung antusias. Permainan apa? Tenang saja, kata Abu Nawas santai mudah sekali. Ia lalu mengeluarkan sebuah kendi tanah lihat besar. Warga mulai bingung. Ini permainan apa? Abu Nawas berkata pelan. Nanti kendi ini akan berkeliling, siapapun yang memegangnya harus menyebutkan satu hal buruk tentang orang lain yang pernah ia dengar. Suasana langsung ramai. Mudah sekali. Kalau begitu Ummu Sarah pasti menang. Semua tertawa. Ummu Sarah ikut tertawa pelan, paling keras. Permainan dimulai. Kendi pertama diberikan kepada seorang bapak tua. Ia langsung berkata, aku dengar saling takut pada istrinya. Semua tertawa, saling protes. Itu fitnah. Istrinya yang duduk di belakang langsung menyebut, bukan fitnah. Seluruh halaman meledak oleh tawa. Kendi berpindah lagi. Seorang ibu berkata, aku dengar kepala kamu mendengar seperti muntah. Kepala kamu tersinggung. Itu rahasia rumah tangga. Tawa semakin pecah. Giliran berikutnya, dengan tukang kopi pelit. Itu karena kau belum bayar utang. Jangan dibahas sekarang. Semakin lama permainan semakin kacau. Warga mulai membuka aib satu sama lain. Bahkan mereka lupa kalau sebenarnya sedang terjebak. Ummu Sarah menjadi yang paling bersemangat. Ia tersenyum sambil menambahkan cerita. Aku punya banyak. Tidak heran, aku mau terus pelan. Dan dia hanya sampai ke tangan Ummu Sarah. Semua langsung bersorak. Sekarang masih seru. Ummu Sarah tersenyum bangga. Ia membersihkan tenggorokan seperti penjahit kerajaan. Aku dengar semua mendekat. Istri tukang kayu pernah melempar sandal ke suaminya. Istri tukang kayu langsung merah muka. Itu karena dia pulang pagi. Salah lagi tanpa rasa bersalah. Dan aku dengar saling penyanyi sembunyi di kanan sambil karena takut dimarahi istrinya. Saling hampir jatuh karena malu. Semua tertawa sambil menangis.
Malam setelah acara makan di rumah Abu Nawas menjadi malam paling sunyi yang pernah dirasakan Ummu Sarah. Biasanya perempuan itu tidur sambil memikirkan gosip apa yang ia ceritakan besok pagi. Namun malam itu berbeda. Ia duduk sendiri di depan lampu minyak kecil di rumahnya. Wajahnya murung, tangannya sibuk mengaduk teh yang sudah dingin sejak tadi. Suaminya Pak Jabil memperhatikan sambil heran. Aneh sekali, katanya pelan. Apa? Hari ini rumah kita sepi. Ummu Sarah mendejakan lidah. Memangnya kenapa kalau sepi? Pak Jabil tersenyum kecil. Biasanya rumah ini lebih ramai daripada pasar kambing. Ummu Sarah melirik tajam. Sedang tidak lucu. Pak Jabil langsung diam. Namun beberapa saat kemudian ia berkata pelan. Sebenarnya Abu Nawas tidak salah. Ummu Sarah menunduk. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun ia mulai memikirkan kembali semua perkataan selama ini tentang tetangga, tentang fitnah kecil, tentang cerita yang ia tambah-tambah sehingga akan terdengar menarik. Dulu semua itu terasa lucu, tapi ketika dirinya sendiri menjadi bahan pembicaraan, rasanya panas sekali di dada. Malam semakin larut, suara jangkrik terdengar dari luar rumah. Di kejauhan masih ada beberapa warga yang membicarakan dirinya. Kasihan Ummu Sarah, tapi memang selama ini dia paling suka gosip. Katanya, uangnya disimpan dekat di tepung. Terus, jangan malu lagi, jangan mulai lagi. Ummu Sarah mendengar semua itu dari jendela. Wajahnya makin murung. Tidak enak ya? Gumamnya pelan. Pak Jabil mengangguk. Nah, itu baru sedikit. Keesokan paginya suasana kampung terasa berbeda. Biasanya Ummu Sarah sudah duduk depan di sini sambil membuka ruang duduk. Namun hari itu ia malah memilih diam di rumah. Ibu mulai heran, Ummu Sarah sakit atau sedang marah. Jangan-jangan uang dalam kondisi tubuhnya hilang. Sementara itu, Abu Nawas berjalan santai melewati pasar sambil membawa keranjang kurma. Semua warga yang melihatnya langsung tersenyum malu-malu, karena sekarang mereka sadar mereka telah melihat sangat bodoh gara-gara masih bulu-bulu dan putih. Bahkan tukang cukur masih diajak sampai sekarang. Jangan-jangan pentingmu khusus buat day. Sudahlah, aku sudah menyesal. Warung teh mulai sepi. Biasanya tempat ini penuh suara bisik-bisik dan cerita aneh. Kini obrolannya jauh lebih tenang. Orang-orang jadi takut bicara sembarangan. Takut ternyata cerita itu kembali kepada dirinya sendiri. Siang harinya kepala kamu mengadakan pertemuan kecil di masjid. Bukan pertemuan resmi, hanya ngobrol santai. Namun hampir semua warga datang, dan tentu saja Abu Nawas juga hadir. Ia duduk santai sambil minum teh hangat. Tak lama kemudian, Ummu Sarah datang pelan-pelan. Tidak seperti biasanya. Hari itu ia tidak banyak bicara. Ia bahkan duduk di pojok sambil menunduk. Beberapa warga mulai saling pandang. Suasana terasa canggung sampai akhirnya kepala kamu berkata, "Kurasa akhir-akhir ini kamu tidak terlalu oleh gosip." Semua menunduk pelan. Kita jadi marah. Kita jadi mudah marah, mudah curiga, dan menuduh. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata santai, "Tidak, manusia memang ringan, semua menoleh kepadanya, tetapi akibatnya dia sangat berat." Seorang bapak bertanya, "Abu Nawas, bagaimana caranya kita pergi ke kita?" Abu Nawas mengusap jenggotnya pelan, kemudian ia menuju segelas teh di depannya. Kalau teh ini tumpah, apa kita tumpah di gelas? Tidak. Kalau gula yang diterbangkan angin, mudah dikumpulkan lagi. Tidak juga. Nah, kata Abu Nawas begitu cepat ucapnya. Nah, kata Abu Nawas, begitu juga ucapannya. Suasana menjadi hening. Angin sore bertiup lembut melewati halaman. Abu Nawas berhenti dengan suara tenang. Kadang kita memiliki bahannya candaan kecil. Dia menatap warga satu persatu. Padahal bisa membuat orang malu, sedih, bahkan saling membenci. Beberapa warga mulai menunduk, saling mengangkat tangan.
Aku kemarin hampir bertengkar dengan istriku karena gosip. Biasanya langsung menyahut, padahal kau memang takut denganku. Semua tahu kecil, suasana mulai hangat lagi. Lalu Abu Nawas berkata, lucu boleh, seperti mendengarkan. Tetapi jangan menjadikan kehormatan orang lain sebagai bahan hiburan. Kalimat itu membuat banyak warga termenung, termasuk Ummu Sarah. Perempuan itu perlahan berdiri, semua mata langsung memandangnya. Dia terlihat gugup, tangannya meremas ujung kerudung. Aku, suaranya pelan, semuanya diam. Aku ingin bicara. Tidak ada yang menyela. Ummu Sarah menarik napas panjang. Selama ini aku terlalu banyak membicarakan orang lain. Beberapa malam selepannya, aku mengira itu hanya candaan. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi setelah aku sendiri dikasihkan, ternyata rasanya sakit. Suasana menjadi sunyi. Bahkan anak-anak yang bermain di dekat masjid. Ummu Sarah melanjutkan. Aku minta maaf untuk kalimat itu sederhana, namun terasa tulus. Beberapa ibu langsung ikut beradu. Salah satu dari mereka berkata, maafkan aku juga. Aku sering ikut menyebarkan cerita. Aku juga. Pelan-pelan suasana berubah. Tidak ada lagi saling tuduh. Beberapa minggu berlalu sejak malam pengakuan Ummu Sarah di halaman masjid, dan perlahan-lahan kamu kecil di pinggir Baghdad itu mulai berubah. Perubahan kecil, namun terasa sekali. Warung teh milik Paman Haris yang biasanya penuh bisik-bisik aneh kini lebih sering dipenuhi oleh tawa, santai, dan obrolan menyenang. Kalau dulu orang datang untuk mencari gosip, sekarang mereka datang untuk bermain catur, bercerita tentang perjalanan dagang, atau sekedar menikmati teh hangat sambil mendengarkan suara jangkrik malam. Bahkan Paman Haris sampai berkata heran, tehku sekarang terasa lebih manis. Seorang pelanggan langsung menyahut, itu karena tidak bercampur fitnah. Warung langsung penuh tawa. Di pasar pun suasana berbeda. Kalau dulu seorang warga membeli 2 ayam saja bisa jadi pencuriga, kini orang-orang mulai belajar berbisik sangka. Satu pagi, tukang roti membeli 3 kambing. Suatu pagi, tukang roti membeli 3 karung tepung sekaligus. Seorang bapak hampir saja bertanya dengan nada cerita. Namun sebelum mulutnya berkata, Salim cepat-cepat menepuk buahnya. Hati-hati. Kenapa? Nanti jadi gosip lagi. Bapak itu langsung menutup mulut sambil tertawa malu. Sementara itu Ummu Sarah benar-benar berubah. Meski sekali lidahnya masih gatal, kini ia sering menahan diri. Kalau mendengar cerita aneh, ia akan menarik nafas panjang dulu lalu berkata, sudahlah, belum tentu benar. Kalimat itu buat ibu pulang istimewa. Karena dulu justru Ummu Sarah yang paling bersemangat menambahkan bumbu cerita. Bahkan suatu hari, seorang ibu datang ke desa membawa kabar. Ummu Sarah, kau dengar belum? Katanya tukang cukur. Belum selesai berbicara, Ummu Sarah langsung mengangkat tangan. Jangan lanjut. Itu bingung. Kenapa? Kalau bukan urusan kita, lebih baik diam. Ibu itu sampai hampir menjatuhkan keranjang sagu. Kau benar-benar Ummu Sarah. Mereka tertawa bersama. Meski begitu, Abu Nawas tetap sekali menggoda warga kampung. Bukan untuk mempermalukan, hanya untuk mengingatkan. Suatu malam di warung teh, Abu Nawas datang sambil membawa kantong kecil. Semua warga langsung panik. Jangan-jangan lebih lagi. Abu Nawas tertawa keras. Astagfirullah, trauma sekali kalian. Paman Haris bahkan langsung menutupi keledainya yang sedang duduk di belakang warung. Tidak, kali ini aku tidak mau keledaiku dikejar lagi. Seluruh warga meledak, mulai ketawa. Malam-malam di kampung ini terasa jauh lebih hangat. Lampu minyak menyala lembut di depan rumah-rumah. Anak-anak bermain sambil tertawa. Para bapak duduk santai membicarakan suasana, cuaca, hasil kebun, atau kisah lucu masa muda mereka.
Dan yang paling indah, tidak ada lagi wajah-wajah penuh curiga, tidak ada bisikan tajam di belakang orang lain. Suatu malam, kepala kampung mengadakan makan bersama kecil di halaman masjid. Semua warga datang membawa makanan dari rumah masing-masing. Ada roti hangat, sup lentil, kurma, kebab, teh kayu manis yang harum menyengat udara malam. Setelah semua berkumpul, kepala kampung berdiri sambil tersenyum. Aku ingin mengatakan sesuatu. Warga langsung diam mendengarkan. Sudah lama kamu kita tidak setenang ini. Beberapa orang mengangguk. Kepala kamu melanjutkan. Dan semua itu berkat satu orang. Semua mata langsung menoleh ke arah Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang makan buah sambil bersidak. Kenapa mengaku begitu? Semua tertawa. Kepala kamu tersenyum. Terima kasih Abu Nawas. Warga mulai berbicara. Yang kau membuat kami sadar, meski caramu aneh dan benar. Melibatkan keledai. Kasihan keledainya. Tawa kembali pecah. Abu Nawas mengusap jenggotnya sambil tersenyum malu-malu. Pokoknya tidak ingin kamu ini rusak karena lidah kita sendiri. Suasana menjadi hangat dan tenang. Lalu tiba-tiba Umi Sarah berdiri. Semua langsung menoleh. Perempuan itu menarik nafas panjang. Aku juga ingin bicara. Kini tidak ada lagi sombong dalam suaranya. Hanya ketulusan. Aku minta maaf kepada semua orang. Warga dia mendengarkan. Aku pernah membuat banyak orang tidak nyaman. Matanya berkaca-kaca sedikit. Aku terlalu sibuk menjarakan orang lain sampai lupa memperbaiki diriku sendiri. Beberapa ikut terharu. Alhamdulillah, akhirnya kamu ini damai. Istrinya langsung menyahut. Jangan senang dulu, kau tetap harus takut padaku. Seluruh halaman kembali bertawa. Malam itu terasa hangat sekali. Angin lembut bertiup dan dari arah turun. Lampu minyak bergoyang perlahan. Dan di bawah langit yang bintang, warga kampung duduk bersama tanpa prasangka. Abu Nawas memandang mereka sambil tersenyum kecil. Lalu ia berkata pelan, ternyata menjaga lisan itu membuat seperti lebih ringan. Paman harus mengangguk dan membuat teh terasa lebih nikmat dan membuat keledai lebih tenang, sahut yang lain. Semua tertawa lagi. Lama kemudian azan isya datang lembut dari kejauhan. Kampung kecil di pinggir bukit akhirnya benar-benar kembali damai. Tidak ada lagi gosip liar, tidak ada lagi fitnah yang tertangan seperti bulu keledai di angin gurun. Yang tersisa hanyalah suara tawa hangat para tetangga, aroma teh malam, dan pelajaran sederhana yang mereka ingat seumur hidup. Bahwa menjaga lisan kadang lebih sulit daripada menjaga harta. Namun hati yang bersih selalu membuat hidup lebih tenang. Dan di rumah kecil sebelum tidur, Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata kepada istrinya, syukurlah. Istrinya bertanya heran, syukurlah apa? Abu Nawas terbahan sambil tertawa kecil. Besok keledai-keledai di kampung ini hanya bisa tidur nyenyak.